Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, hari ini hari Ahad tanggal 15 Agustus. Oke, berarti insya Allah kalau tidak ada takdir yang lain maksud saya ya, maka 2 hari lagi lusa hari Selasa kita akan sampai tanggal 17 Agustus. Dan 17 Agustus ini buat bangsa Indonesia, buat kita adalah sebuah tanggal tanda kutip nih, keramat ya. Karena 17 Agustus tahun 45, 76 tahun yang lalu, pasangan Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Wow, Soekarno atau saya nggak gitu persis, tapi kalau nggak salah Soekarno mengatakan bahwa proklamasi adalah pintu gerbang kemerdekaan yang akan mengantarkan seluruh rakyat Indonesia pada posisi kondisi yang adil, makmur, sejahtera. Kalau nggak salah begitu ya. Begitu pentingnya proklamasi dan kita betul-betul patut bersyukur, saudara. Dan sudah menjadi tradisi bahwa setiap tahun 17 Agustus kita betul-betul memperingatinya dengan segala daya yang kita punya. Mulai dari tingkat RT ya, lomba-lomba makan kerupuk, balap karung ya, tarik tambang. Tarik tambang nih. Karena tambangnya udah dimiliki orang asing dan asing ya. Tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara, tambang segala macam deh. Rakyat cuma kebagian tarik tambang ya. Sampai level nasional, negara, istana pun menyelenggarakan peringatan 17 Agustus yang boleh dibilang cukup sakral itu ya. Nah, pada momen 17 Agustus itu nanti maksud saya ini ada berita dari Nico Sihaan. Anda tahu Nico Sihaan, anak muda dari Sumatera Utara yang orang awam langsung menyebutnya dari Batak itu, membuat rencana di atas nama Molekul Pancasila. Ini satu grup yang dia dan kawan-kawannya dirikan, Molekul Pancasila. Itu 17 Agustus nanti Molekul Pancasila akan menganugerahi Jokowi juara umum. Juara umum. Kalau kita di kampung ada juara makan kerupuk, kayak juara masukin pensil ke dalam botol, juara lomba balap karung dan sebagainya itu ya. Ini ada juara umum apa? Lomba apa? Lomba lari. Oh ya? Iya, lari dari tanggung jawab. Nah, kalau bener sih Niko nih. Lihat tuh kan, 17 Agustus nanti Jokowi dianugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab. Wah, ilustrasinya Jokowi lari didampingi oleh para pas-pampres. Mau ngapain sih Niko nih? Kita baca ya. Ini beritanya hari Jumat sebetulnya tanggal 13 kemarin. Saya telat aja dapetnya. Saya telat ya. Presiden Joko Widodo bakal mendapat gelar baru kali ini dari aktivis Molekul Pancasila yang akan menganugerahi gelar tersebut. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah dapat gelar The King of Lip Service dari BEM Universitas Indonesia. Anda masih ingat yang kemudian mengungkap bukan culas ya, mengungkap ternyata Rektor UI Ari Kunchoro juga merangkap jabatan yang melanggar statuta UI sendiri ya. Kemudian pada 17 Agustus nanti Ed Jokowi sebagai pemenang dan pantas kita anugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab. Sini kok nih. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab ngasih makan seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tentang karantina. Kata aktivis Molekul Pancasila Nico Silalahip, dikutip fajar.co.id dari akun Twitternya Jumat kemarin tanggal 13. Nakal badung si Nico ini ya. Nico ini kalau nggak salah juga yang bikin statement menggemparkan karena dia mau menggantikan posisi Habib Rizik dalam penjara. Dasar ini anak ini ya. Nico itu aktivis Molekul Pancasila dan sorry banget ya tanpa bermaksud sara ya, dia beragama non-Islam. Nasrani, saya nggak persis Katolik apa Kristen, tapi yang membuat kita sempat terkejut adalah ketika dia bikin statement di Twitter bahwa dia siap menggantikan Habib Rizik dalam penjara karena Habib Rizik mendapat perlakuan yang tidak adil, dizalimi dalam proses hukumnya. Dasar nih, dasar. Kalau nggak salah saya sempat bikin podcastnya soal ini deh ya. Kembali soal Niko tadi ya, Niko menyebut selama ini pemerintah tak melaksanakan aturan yang ada
di Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan baik. Ternyata beliau sudah lama lari dan saat pandemi beliau langsung mempraktekkannya. Maksudnya gini. Jokowi selama ini lari dan saat pandemi langsung mempraktekkannya. Lari apa? Lari dari tanggung jawab, kata Niko Siahaan tadi ya. Niko juga mengungkapkan selama ini Presiden Jokowi tak konsisten antara apa yang diucap dengan tindakannya di lapangan. Salah satu contoh terbarunya adalah kerumunan massa saat pembagian sembako di Grogol beberapa hari yang lalu. Wah, ini memang menarik sekali, ya. Waktu Selasa ini menarik. Nanti kita ngomong Selasanya ya, tanggal 10-nya ini ya. Tapi waktu Selasa kemarin seperti kata Niko, itu Jokowi memang buat kerumunan dan lagi-lagi sama membagi-bagikan sembako. Membagi-bagian sembako di Terminal Grogol ya. Videonya ada, tapi saya mohon maaf nih sama siapa namanya, Allah Akbar, sama TV One ya. TV One saya ambil sebentar ya, terpaksa ya. Tapi ini kan sudah viral potongannya ya. Ini videonya ya. Bentar. Saya gedein dulu suaranya biar mantap. Wah. 53 menit ya, maaf ya TV One ya. Namun antrean yang awalnya tertib itu lalu mulai tidak teratur setelah Presiden meninggalkan lokasi pembagian bansos. Aksi desak-desakan warga pun tak terhindarkan. Pembagian sembako kemudian dihentikan dan mobil yang membawa sembako meninggalkan lokasi untuk mengurai warga yang berkumpul. Beberapa warga yang kedapatan atau yang mendapatkan sembako mengaku cukup terbantu dengan bansos yang terdiri dari beras, minyak, biskuit, gula, dan beberapa kebutuhan lain. Namun ada beberapa warga yang kecewa karena setelah ikut antri, mulai berkerumun. Bantuan tersebut akibat kerumunan warga ini. Saudara ini saya betul-betul nggak bisa ngomong lagi, speechless ya, karena peristiwanya sama dan berulang-ulang. Peristiwanya sama dan diulang-ulang. Saya ulang lagi, peristiwanya sama dan diulang-ulang. Jokowi bikin kerumunan di tengah pandemi yang dia berkali-kali mengatakan jaga prokes, jaga jarak, tapi dia bikin kerumunan diulang-ulang. Ini gimana ya menyebutnya ya? Sementara orang lain bikin kerumunan ditindak. Orang-orang kampung bikin hajatan dimaki-maki. Sama polisi dibubarin paksa. Jokowi diulang-ulang berkerumun rakyat karena dia. Dasar sekali. Ini sungguh sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi kita gini. Dia pikir gitu ya, Jokowi pikir dia bisa melanggar aturan seenaknya karena dia penguasa, karena dia presiden, oke? Dia lupa bahwa peristiwa ini direkam oleh banyak kamera, termasuk kamera televisi, baik atau kamera handphone, yang kemudian beredar secara sangat luas, sangat masif melalui platform media sosial, oke? Dan itu artinya itu bisa nyebrang, melintasi daerah wilayah Indonesia. Artinya lagi itu akan ditonton oleh orang-orang luar negeri. Dan apa kira-kira pendapat orang ini? Presiden ampun deh gitu loh. Dia bikin peraturan tapi dia lagi yang berkali-kali bikin pelanggaran untuk peraturan yang sama yang dia buat, namanya kerumunan. Dan dia tidak peduli. Anda bisa bayangkan nggak ada seorang presiden yang tidak peduli dengan peraturan yang dibuat sendiri dan hanya berlaku untuk orang lain? Kerumunan. Gila nggak? Tanggal 10 Agustus. Ini ada dari Glora News ya, Glora.co, bikin kerumunan di Grogol, Jokowi sengaja sabotase Jakarta. Ya kan? Ini kalau kita baca beritanya ngeri juga nih. Siapa yang ngomong ini ya tadi ya? Yang ngomong adalah, ini saya baca aja. Oke. Ini.
Bikin kerumunan di Jakarta, di Grogol, Jokowi sengaja sabotase Jakarta, tanda tanya ya. Tuh bang, gambarnya juga kerumunannya dahsyat ya, belum tahu videonya ya. Aksi pembagian sembako Presiden Joko Widodo yang menimbulkan kerumunan massa di kawasan Grogol, Jakarta Barat patut diduga sebagai bentuk sabotase agar kasus COVID-19 di Jakarta kembali naik. Aduh, saya nggak berpikir seperti itu sebelumnya sampai baca berita ini. Iya, bisa juga ya. Ini sabotase terhadap Jakarta agar kasus COVID-19 kembali naik. Kata siapa ini? Sudah waktunya Jokowi dituntut secara hukum melanggar peraturan pembatasan kerumunan. Tuduhan kriminal juga. 2. Menyabotase kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan dengan sengaja membunuh rakyat. Wih, ngeri sekali. Kata mantan TGUPP DKI Jakarta Marco Kusuma Wijaya dikutip redaksi dari akun Twitternya. Tentu tindakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu ada langkah tegas kepada Presiden yang terbukti telah menimbulkan kerumunan di tengah upaya pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat melalui PPKM level 4. Saya berpikir kalau yang dikatakan oleh Marco ini benar, ya, kalau yang dikatakan oleh Marco ini benar, Anda bisa bayangkan nggak seorang presiden, seorang presiden mensabotase kebijakan peraturan gubernurnya sendiri? Anda bisa bayangkan nggak? Dan kalau itu benar lagi, Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya, misalnya Anies Baswedan, Gubernur DKI, menuntut Jokowi karena melakukan pelanggaran kerumunan. Anda bisa bayangkan? Gubernur DKI Anies Baswedan menuntut Jokowi secara perdata dan pidana karena melakukan kerumunan, melakukan tindakan yang mengundang kerumunan. Bahkan seperti kata Marco tadi, apa sih tadi ya? Aku salah baca. Dan dengan sengaja berusaha membunuh rakyat. Ini tuduhan yang sangat serius. Oke, saya nggak mau melebar panjang-panjang. Saya mau kembali ke soal 17 Agustus tadi ya, kepada Niko Silalahi tadi. Niko, kamu kenapa bikin mau kasih hadiah juara umum lomba lari dari tanggung jawab ya? Karena antara lain kata Niko tadi peristiwa kerumunan tanggal 10. Oke. Tanggal 10, Bro. 10 itu jangan lupa. 10 itu dalam kalender kita, kalender nasional kita adalah bertepatan dengan 1 Muharram. Oke, jangan lupa ya. 1 Muharram itulah tahun baru Islam. Tahun baru Islam yang oleh pemerintah kemudian digeser 1 hari menjadi tanggal 12 peringatannya, maksudnya liburnya. Nah, ini menarik saudara. Waktu itu kita ribut-ribut. Kenapa sih alasannya pemerintah menggeser tahun baru Islam dari Selasa tanggal 10 menjadi 11? Lalu ada jawabannya, bukan digeser tahun barunya. Yang digeser cuma hari liburnya. Alasannya saya bacain. Ini alasan pemerintah geser libur tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Ini Senin 19 Agustus ya. 9 Agustus maksud saya, dimuat oleh Tempo. Oke, mana dia ya? Oleh Tempo. Oke. Saya bacain. Pemerintah menggeser libur tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah dari Selasa 10 Agustus menjadi Rabu 11 Agustus. Digeser, Bro. Liburnya, bukan tahun barunya ya. Liburnya lah, berarti ya peringatannya apapun, kalau masih ada peringatan digeser. Perubahan ini tertuang dalam keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7, 1, 2, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Tahun baru Islam tetap 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 2021. Hari liburnya yang digeser menjadi 11 Agustus, kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin, dilansir dari laman Kementerian Agama. Oke. Kamaruddin menjelaskan kebijakan ini sebagai bagian
sebagai bagian dari upaya pencegahan penanganan pandemi. Oke, kalimatnya ya. Kamar ini menjelaskan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan pandemi. Sip, oke? Ini ikhtiar untuk mengantisipasi munculnya klaster baru. Maka dipandang perlu dilakukan perubahan hari libur dan cuti bersama tahun 2021. Ia menegaskan lagi bahwa pemerintah hanya menggeser hari libur tahun baru Islam, bukan hari besar keagamaan. Nah, ini main semantik namanya ya, main bahasa. Rakyat Indonesia, yang digeser pemerintah itu hari liburnya, bukan bukan tahun barunya, oke? Yang digeser pemerintah itu hari liburnya, bukan tahun barunya. Tahun barunya tetap 1 Muharram 10 Agustus. Yang liburnya digeser menjadi Rabu 11 Agustus. Dan kalimatnya coba menarik sekali. Ini ikhtiar untuk mengantisipasi munculnya klaster baru. Ini bagian kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan pandemi. Saya mau kasih unjuk saudara, tadi saya sebut-sebut kerumunan di Grogol. Itu terjadi tanggal 10 Agustus, hari Selasa. 10 Agustus yang kita tidak boleh libur, bangsa Indonesia digeser harinya oleh pemerintah karena untuk mencegah, menghindari terjadinya klaster baru pandemi, kerumunan. Dan hari Selasa itu, 10 Agustus itu, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, membuat kerumunan di Terminal Grogol pada 10 Agustus itu, yang oleh pemerintah digeser hari liburnya untuk mencegah terjadinya klaster baru pandemi. Anda mau ngomong apa, wahai para Bani Bipang, wahai para gerombolan istana, wahai para buzzer pemakan bangkai, mau belain apa? Pemerintah bisa menggeser hari libur tanggal 10 hari Selasa dengan dalih untuk mencegah terjadinya kerumunan pandemi. Ini ikhtiar mencegah terjadi klaster. Tapi pada hari yang sama, saya ulang lagi, pada hari yang sama, 10 Agustus, Jokowi membuat kerumunan di Terminal Grogol. Mau ngomong apa? Presiden macam apa? Kenapa polisi bungkam? Kenapa aparat hukum tidak bertindak? Ini negara menggeser hari libur loh, bos. Menggeser hari libur untuk mencegah terjadinya klaster baru. Ini upaya mencegah pandemi dan sebagainya. Apa kalimatnya tadi? Tapi pada hari yang sama itu, 10 Agustus itu, saya berharap penonton Bang Edi channel ini bisa mencerna kalimat saya yang kali ini nggak pakai ketawa-ketawa. Ketawa juga akhirnya. Enggak, saya nggak ingin ketawa karena ini terlampau sangat amat serius sekali. Ini bahasa Indonesia makin kacau nih. Terlampau sangat amat serius sekali. Sangat-sangat serius, saudara. Ini keterlaluan yang sangat-sangat sekali. Kelakuan yang sangat-sangat serius sekali. Kelakuannya. Negara, pemerintah menggeser. Coba saya ulang-ulang. Saya tidak segan mengulang-ulang. Menggeser hari libur untuk mencegah terjadinya pandemi, terjadinya klaster baru. Ini untuk pencegahan tanggal 10 hari Selasa. Tidak libur supaya tidak seperti itu. Tapi pada tanggal 10 yang sama, Presiden Republik Indonesia membuat kerumunan. Soal geser-menggeser, saudara, saya mau tanya lagi deh sebagai penutup video pendek ini. Kalau pemerintah bisa menggeser, ini kalau dalam berita kita baca yang digeser nanti bukan cuma tahun baru Islam, 1 Muharram, tapi juga Maulid Nabi. Saya tidak begitu terlalu peduli dengan hari-hari besar seperti itu ya. Maksud saya dalam Islam itu
Rasulullah jelas-jelas hanya menyebut hari besar itu dua. Jelas-jelas menyebut hari besar Islam itu dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Kurban, Idul Adha. Oke. Yang lain-lainnya itu adalah kembangan-kembangan, ada dari penguasa zaman ini, zaman itu, dari ulama segala macam, yang intinya ingin memperingati momen-momen spesial itu sebagai momentum. Barangkali untuk kembali meningkatkan girah dan gairah. Girah, kebanggaan dan gairah beragama terhadap Islam, masuk akal. Ada nuzulul Quran, itu ingin mengingatkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kita manusia sebagai petunjuk hidup, masuk akal. Ada peringatan lagi Maulid Nabi, oke? Maulid Nabi yang sama sekali juga tidak kita temukan runtutannya, perintahnya dari Rasulullah, tapi itu masuk akal dan menurut saya bagus saja. Mengingatkan bahwa ada seorang manusia kekasih Allah yang Allah turunkan untuk membawa risalahnya, untuk membawa minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya, ya kan? Oke, semua saya tidak keberatan, tapi saya juga tidak terlalu persoalkan itu, ya kan? Cuman ketika pemerintah memperlakukan hal-hal itu dengan menggasar-geser dengan dalih yang sungguh tidak masuk akal akhirnya, gitu ya. Saya mau bertanya saja. Tadi di awal saya katakan 17 Agustus itu hari Selasa. Pertanyaan saya seperti pertanyaannya Egy Sujana di forum pengadilan atau kalau apa dengan DPR. Dia mengatakan, kalau kalian menggeser hari Selasa 10 Agustus menjadi Rabu tahun baru Islam, apakah kalian berani menggeser 17 Agustus Selasa menjadi tanggal 18 Agustus dengan dalih yang sama? Oh, jangan salah, jangan tuduh saya tidak nasionalis, jangan salah. Kalau Anda tadi buka dengerin menit-menit pertama saya katakan 17 Agustus itu buat kita sesuatu yang tanda kutip keramat. Itu sungguh-sungguh dasar kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, itu dahsyat. Dan saya katakan juga tadi disambut dengan berbagai kegiatan yang meriah dari tingkat RT sampai tingkat nasional di Istana Negara dengan berbagai macam varian kegiatannya. Tapi bicara soal geser tadi, pertanyaan saya tadi, apakah kalian juga mau berani menggeser 17 Agustus hari Selasa itu menjadi 18 Agustus, 19 Agustus apa segala macam dengan dalih yang sama? Saya hakul yakin seandainya hari itu kiamat terjadi, seandainya ya lusa itu kiamat terjadi, seandainya tetap tidak akan ada SK atau pengumuman apapun namanya hari peringatan 17 Agustus digeser karena hari itu akan kiamat. Nggak ada, atau dimajukan karena besoknya kiamat. Nggak bakal ada. Ini artinya apa? Kalian penguasa memang seenaknya membuat aturan main yang buat saya tidak soal geser hari Maulid Nabi, 1 Muharram, buat saya nggak soal. Bahwa itu momen-momen penting ya, tapi buat saya nggak soal. Tapi buat sebagian besar umat kita itu soal. Dan buat saya yang penting bukan geser-geser hari-hari itu, tapi bagaimana kelakuan kalian wahai para penguasa, seenak perut sendiri bikin aturan. Seperti kalian Presiden Indonesia itu seenak perut sendiri membuat peraturan. Tidak boleh berkerumun, tapi berkali-kali. Nih, saya ulangi. Berkali-kali membuat kerumunan. Aduh, saya nggak ngerti. Kalau saya sarankan kepada petinggi istana untuk membawa Presiden Jokowi ke psikiater, boleh nggak? Boleh nggak? Sorry banget. Saya nanya aja nih, boleh nggak? Ada seorang laki-laki yang berkuasa sangat besar, berkali-kali melanggar peraturan yang dia buat sendiri, dan peraturan sama, dilarang berkerumun. Berkali-kali. Gimana coba? Ya, saya nggak ngerti deh. Itu aja deh, capean saya ngomong. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.